Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya Nurlaila Bidul, unit kerja SD Impres 1 Salakan, pengajar praktik Bapak Yohanes Arif Widarsa, dan fasilitator Ibu Yunus Utali. Dan yang berada di sebelah kanan rekan saya Hadriani, unit kerja SMP Negeri 1 Liang, pengajar praktik Bapak Yohanes Arif Widarsa, dan fasilitator Ibu Nilus Utali. Dan yang berada di sebelah kiri rekan saya Mayasari, unit kerja SD Impres 1, pengajar praktik Ibu Rosvina Baginda, dan fasilitator Ibu Nilus Utali. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktek coaching dengan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ella. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, dalam keadaan sehat walafiat. Kabarnya Bu Maya bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik juga. Baik Bu, pada percakapan pra-observasi kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Boleh kan Bu? Boleh, dengan senang hati Bu Maya. Ya, Alhamdulillah baik Bu. Saya langsung saja untuk pertanyaan pertama. Di sini bagaimana rubrik penilaian yang akan Ibu lakukan pada coaching kali ini? Terima kasih Bu Maya. Untuk rubrik penilaian yang akan saya gunakan pada kegiatan coaching ini yaitu menggunakan alur Tirta dengan meliputi tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Begitu, Bu. Iya, bagus. Oke. Untuk pertanyaan kedua Bu, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada saat proses coaching nanti? Baik. Untuk kompetensi coaching yang akan saya kembangkan itu yaitu pada kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, mendengarkan dengan rasa, dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, baik. Jadi di sini ada 3 kompetensi ya Bu. Pertama itu kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik yang Ibu akan kembangkan pada proses coaching nanti apa Bu? Ya, yang ingin saya kembangkan lebih lagi Bu untuk 3 kompetensi ini yaitu kehadiran penuh. Karena saya merasa di sini kadang-kadang saya sedikit kurang fokus ketika melakukan kegiatan coaching ini. Mudah-mudahan setelah kegiatan coaching nanti saya bisa dapat menghadirkan melakukan kehadiran penuh seutuhnya ini Bu. Baik Bu. Wah, menarik sekali ya Bu. Saya langsung pada pertanyaan keempat ya Bu. Ya, di sini pada pengembangan yang ada kira-kira indikator penilaian yang Ibu inginkan apa? Jadi penilaian yang saya inginkan pada saat kegiatan coaching nanti ini berharap Bu si coaching ini nanti setelah kegiatan ini dia dapat menemukan solusi, kemudian langkah-langkah terhadap permasalahan yang dia hadapi begitu. Oke, baik Bu Ella. Jadi setelah proses coaching nanti ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Selanjutnya silakan saya persilakan kepada Bu Ella untuk melakukan coaching terhadap Bu Hadriani Bu. Baik Bu Maya, terima kasih Bu Maya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Hadriani, bagaimana kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam Bu Ella. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik-baik saja Bu, dan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Oh iya, kemarin Bu Hadriani sempat chat saya mau meluangkan waktu bagi saya untuk melakukan kegiatan coaching. Iya Bu Ella. Rencana Bu Hadriani kegiatan coaching kita kali ini tujuannya apa ya Bu? Iya. Sebenarnya sih Bu Ella tidak ada masalah serius ini yang saya hadapi. Cuma dalam hati ini saya bingung Bu Ella ya. Saya ingin mempersiapkan atau mendesain media pembelajaran untuk semester genap nanti Bu Ella. Oh iya.
Berarti untuk definisi tujuan akhir dari Ibu Hadriani untuk coaching kali ini berarti ingin mendesain pembelajaran yang efektif begitu ya, pada semester genap nanti ya Bu? Iya Bu. Ya, saya melakukan itu agar saya mendapatkan ide-ide baru dalam mendesain pembelajaran nanti Bu. Oke. Dari keberhasilan pertemuan kali ini Bu Hadriani, tujuan akhirnya kira-kira yang ingin dicapai itu apa Bu? Ya itu tadi Bu Ella, saya ingin mendesain media pembelajaran yang baru. Karena saya pikir Bu Ella selama ini saya itu mengajar begitu-begitu saja Ibu. Saya merasa jenuh, bahkan anak-anak juga mungkin merasa jenuh, cuma mereka tidak mengungkapkan. Jadi saya berpikir, aduh bagaimana ya saya mendesain pembelajaran untuk semester genap nanti gitu. Oh begitu ya Bu, berarti Ibu merasa jenuh ya Bu? Iya Bu, iya. Dengan pembelajaran yang dilakukan selama ini. Jadi Bu Hadriani ingin mendesain pembelajaran tentunya yang lebih baik lagi ya Bu? Iya Bu, saya menginginkan ide-ide baru begitu Bu Ella. Oke. Jadi kesempatan apa yang Bu Hadriani miliki sekarang untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang Bu Hadriani inginkan ke depan? Saya inginnya sih Bu Ella, saya mendesain model pembelajaran itu yang berpusat pada siswa, agar semua siswa itu aktif dalam pembelajaran. Karena selama ini saya amati ketika saya mengajar itu cuma ya 1, 2, 3 orang lah yang aktif dalam pembelajaran itu Bu Ella, dan cuma itu saja siswa itu yang aktif. Saya maunya mereka semua itu aktif dalam pembelajaran, bukan cuma ya 1, 2, 3 tapi semua aktif Bu Ella. Oke, jadi langkah-langkah kedepannya seperti itu ya Bu. Kalau Bu Hadriani melihat posisi Bu Hadriani saat ini, dari skala 1 sampai 10, kalau Bu Hadriani melihat atau menilai diri sendiri begitu Bu, kira-kira Bu Hadriani berada pada skala berapa saat ini? Ya untuk sementara ini saya lihat diri saya ini kayaknya berada di skala 7 saja Ibu Ella. Skala 7 ya Bu? Skala 7. Oke, nanti setelah planning ke depan dari skala 7, nanti Bu Hadriani inginnya berada pada skala berapa Bu? Saya sih inginnya Bu, level saya meningkat ya, dari 7 meningkat ke 8, 9, 10 meskipun bertahap. Tapi yang jelas meningkat, jangan levelnya menurun ya. Jadi itu yang saya inginkan, levelnya meningkat. Oke, bagus sekali. Kira-kira seperti apa nanti metode yang Ibu Hadriani akan lakukan untuk mencapai tujuan yang dimaksud? Ya, jadi metode nanti yang akan saya lakukan itu Ibu, saya akan membuat media pembelajaran dengan menggunakan metode time token ya. Jadi time token itu saya buat dalam bentuk kartu atau kupon ya. Namanya time token berarti kuponnya itu atau kartunya itu kan ada batasan waktunya ya. Kenapa saya lakukan itu? Karena itu tadi dalam pembelajaran itu cuma ya 2-3 siswa yang bicara. Itu saja siswa itu. Makanya saya menggunakan metode ini agar semua siswa itu aktif. Jadi nanti semua siswa itu akan saya bagikan kartu. Jadi satu siswa itu 2 kartu saya bagikan. Jadi otomatis waktu atau kesempatan berbicaranya itu cuma 2 kali ya, 2 kali setiap siswa. Ini tujuannya sih cuma agar semua siswa itu aktif saja dalam pembelajaran. Kemudian dengan adanya kartu itu pasti siswa akan merasa tertantang ya Bu ya. Karena dia harus menggunakan kuponnya, kapan tidak menggunakan berarti nilainya tidak ada. Dan saya sudah target itu setiap kupon itu saya beri nilai 50. Jadi 2 kupon itu berarti 100 ya Bu. Ketika dia menggunakan kuponnya cuma 1 berarti nilainya cuma 1 ya. Dan masih ada kesempatan berbicaranya lagi 1. Otomatis siswa yang lain juga itu akan tertantang kalau begitu. Karena kalau dia tidak berbicara berarti nilainya tidak ada gitu. Oke. Baik, dari penjelasan Ibu Hadriani, kira-kira peluang kemungkinan yang Bu Hadriani ambil nanti itu seperti apa? Ini peluang bagi saya dan siswa Ibu ya. Iya. Kalau peluang bagi saya otomatis sebagai seorang guru itu pasti kita merasa senang lah ya Bu ya. Merasa puas ketika metode atau media yang kita gunakan itu berhasil ya. Ketika metode itu misalnya tujuannya itu agar semua siswa terampil ya atau aktif dalam pembelajaran itu, maka otomatis guru itu akan merasa puas, senang gitu. Kemudian bagi siswa itu peluangnya apa? Peluangnya bagi siswa itu mereka akan terampil berbicara ya. Karena kita latih sedikit demi sedikit meskipun itu bertahap tetapi mereka akan terampil gitu. Oke Bu Hadriani. Kemudian dalam melakukan kegiatan tersebut ya Bu, pastinya Ibu Hadriani pasti akan menemukan kendala atau hambatan seperti itu. Jadi kira-kira solusi apa yang akan Bu Hadriani hadirkan ketika mengalami kendala atau hambatan yang tidak diinginkan ya?
namanya guru ya Bu ya, kita tetap harus sabar menuntun, membimbing, mendampingi dan memfasilitasi anak-anak ya. Apalagi ketika kita mendapati siswa yang kurang memperlihatkan sikap yang kurang bersahabat ya, otomatis guru itu kalau misalnya mau jenuh mungkin atau tidak suka, tetapi namanya guru, kita tetap harus sabar menghadapi anak-anak seperti itu. Jadi solusinya kalau saya melakukan pendekatan khusus ya, saya tanya kepada anak itu langsung ya. Jadi dengan itu pasti dia akan curhat juga ya, meskipun dia ada temannya, pasti dia akan curhat, dia akan merespon tanggapan saya begitu Bu. Oke. Kalau hambatannya dalam penerapan metode yang Bu Hadriani lakukan? Ya, ada Bu, pasti tetap ada ya. Hambatan metode ini sebenarnya membatasi kemampuan siswa berbicara ya. Maksudnya apalagi bagi siswa yang aktif itu, otomatis dia merasa kemampuan berbicaranya itu terbatas karena cuma 2 kali berbicara. Itu hambatan utamanya saja Bu. Oke. Berarti untuk rencana Bu Hadriani ke depan nanti ini, untuk mencapai tujuan itu bagaimana Bu? Ya, untuk mencapai tujuan itu ya tetap itu Bu, saya akan aplikasikan metode ini. Kemudian mungkin dalam pengaplikasian metode ini nanti saya akan tambahkan juga aplikasi-aplikasi ketika saya akan memaparkan materi saya nanti ya Bu. Apalagi sekarang ini yang marak itu adalah aplikasi Gamma ya, Gamma. Kemudian yang kedua itu nanti juga saya akan menggunakan Canva atau PPT. Supaya kenapa anak-anak itu merasa tertarik ya, asik, nyaman. Apalagi anak-anak itu yang masih kelas 7 pasti dia akan suka sekali kalau media pembelajaran itu berwarna, ada gambar-gambarnya itu. Oke. Kira-kira berapa lama Bu jangka waktu untuk melakukan kegiatan tersebut? Ya, kalau menurut saya sih boleh kira-kira mungkin 1-2 pekan nih Bu. Oh, 1-2 pekan ya Bu. Kira-kira cukup ya Bu? Insya Allah cukup menurut saya Bu. Oke. Kira-kira menurut Bu Hadriani, ukuran keberhasilan Ibu Hadriani dalam melakukan hal ini apa? Ukuran keberhasilan saya sih seperti begini Bu. Untuk perencanaan awal saya itu tidak akan saya ubah. Saya tetap mengacu pada perencanaan awal karena dari rencana itu saya bisa melakukan kegiatan-kegiatan saya gitu. Kemudian itu juga tadi nantinya itu saya akan tambahkan juga beberapa aplikasi ketika saya memaparkan materi itu. Maksudnya saya desainlah dalam aplikasi itu Ibu. Oke, baik Bu Hadriani. Kemudian untuk komitmennya Bu Hadriani, ini seperti apa Bu? Komitmen saya, kalau saya itu Bu Ella, kalau ada yang saya rencanakan itu harus saya lakukan. Itu komitmen saya. Jadi saya harus melakukan apa yang sudah saya rencanakan dan harus sesuai dengan due date yang sudah saya tentukan. Itu komitmen saya Bu. Oke. Kira-kira dalam kegiatan ini Bu Hadriani ya, ada tidak Bu rekan guru yang terlibat atau membantu kegiatannya Ibu? Iya. Kalau saya Bu ada ya, apalagi nanti kan ini metode pembelajaran ini saya desainkan untuk semester genap nanti ya Bu ya. Nah sekarang itu yang marak juga itu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, Iya. dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Jadi tetap itu saya akan meminta bantuan dari rekan guru BK ya, Ibu Aryati Lamuni, karena guru tersebut yang tahu ya kondisi sosial emosionalnya anak dia seperti apa. Jadi tetap saya meminta bantuan kepada beliau mengapa untuk mempersiapkan ini memudahkan saya mendesain pembelajaran ya, karena saya akan harus tahu kesiapan belajarnya anak-anak bagaimana, kemudian kebutuhan belajarnya bagaimana, profilnya seperti apa itu Bu Ella. Oke Bu Hadriani. Berikut untuk tindak lanjutnya dari kegiatan coaching kita hari ini seperti apa Bu? Ya, tindak lanjutnya itu Bu Ella, saya tetap akan melaksanakan rencana saya. Tetap saya akan menerapkan metode yang sudah saya desain itu tindak lanjutnya Bu. Oke. Ya jadi semoga ya Bu Hadriani, rencana dan tujuan Ibu Hadriani dalam kegiatan coaching hari ini dapat terwujud ya, amin. Sehingga pembelajaran juga nanti dapat berhasil dan siswa menjadi senang dengan metode pembelajaran yang baru dan hasil belajarnya juga nanti dapat maksimal ya Bu. Ya itu harapan saya Bu, harapan yang saya itu dari awal Ibu. Oke, baiklah Bu Hadriani. Saya kira untuk kegiatan coaching kita hari ini cukup ya. Semoga kegiatan coaching hari ini dapat menambah wawasan kita
kemudian dapat memberikan solusi dari permasalahan yang kita hadapi ya Bu Iya, Hadriani. Bu Amin, terima kasih banyak Bu Ella. Iya, sama-sama Bu Hadriani. Alhamdulillah Bu Ella, tadi Bu Ella sudah melakukan coaching bersama Ibu Hadriani dan saya juga sudah melakukan observasi pada saat Ibu melakukan coaching tadi Bu. Selanjutnya Ibu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada pasca observasi ini ya Bu. Baik Bu. Oke Bu, saya langsung saja ya pada pertanyaan pertama itu apa saja yang telah Ibu lakukan pada proses coaching kali ini Bu? Iya, baik Bu Maya. Jadi pada kegiatan coaching tadi yang telah saya lakukan itu pertama-tama saya menstabilkan dulu keadaan agar si coach ini dapat dengan nyaman, dapat dengan rileks menyampaikan permasalahan yang dialaminya. Kemudian saya juga membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk mengetahui tujuannya. Kemudian menggali permasalahannya, kemudian mengajukan pertanyaan untuk rencana aksi dan bentuk tanggung jawabnya, bentuk tanggung jawab terhadap masalah dengan sesuai alur tinta Bu. Dan juga tetap fokus pada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh si coach sehingga si coach ini merasa lebih dihargai begitu. Iya, mantap sekali ya Bu. Sekarang pertanyaan kedua Bu. Dari kompetensi yang telah Ibu kembangkan pada proses coaching tadi mengenai kehadiran penuh, kira-kira kalau saya memberikan skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu sudah berada pada skala berapa Bu? Iya baik Bu. Jadi pada kegiatan tadi itu memang saya lebih fokus pada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif juga Bu. Dari segi performa untuk saya dari skala 1 sampai 10 saat ini saya merasa saya berada pada skala 9. Mantap ya Bu, luar biasa. Jadi tadi Ibu sudah menilai diri Ibu sendiri, Ibu berada pada posisi angka 9 ya Bu. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil observasi saya tadi. Tadi saya sudah melihat Ibu telah mengembangkan kompetensi inti dari proses coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tinta. Jadi pada alur tinta tadi yang Ibu lakukan, Ibu dan si coach sudah menyepakati tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baiklah Bu, saya akan mengajukan pertanyaan selanjutnya ya Bu. Kira-kira kompetensi apa lagi nanti yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu akan lakukan ke depan? Untuk kompetensi inti coaching ini yang ingin saya kembangkan selanjutnya pada kegiatan-kegiatan coaching, saya ingin mengembangkan di sini Bu, membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu yang ingin saya kembangkan agar nanti ke depannya lebih baik lagi begitu. Oke, jadi lebih kepada kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Ya, baiklah Bu, saya akan mengajukan pertanyaan terakhir ya Bu. Rencananya Ibu akan melakukan coaching ke depannya itu kira-kira di mana, kemudian dengan siapa dan kapan Bu? Iya, baik Bu Maya. Jadi rencana ke depan ini insya Allah saya akan melakukan kegiatan coaching ini pertama kali di sekolah saya dulu. Kemudian saya melakukannya ini bersama rekan-rekan guru untuk menjadi supervisor, kemudian untuk menjadi coach juga coaching. Dan untuk waktu pelaksanaannya saya rencananya ini akan melakukan ini pada awal semester 2 karena mengingat saat ini kita sudah masuk di penghujung semester 1. Jadi saya akan melaksanakannya insya Allah pada bulan Januari. Wah, luar biasa ya Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terlaksana dengan baik dan dapat meningkatkan kompetensi Ibu dalam melakukan coaching ya Bu. Semoga kegiatan coaching kita kali ini dapat bermanfaat ya Bu. Iya, amin. Kita akhiri untuk pasca observasi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan coaching kita kali ini dengan berganti peran sebagai pengamat, coach, dan coaching. Semoga kegiatan coaching kita kali ini dapat terus kita lakukan untuk membawa perubahan besar di sekolah kita, sehingga budaya positif dapat kita wujudkan di sekolah kita tercinta maupun di lingkungan sosial.
Terus bergerak Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, Menggerakkan, bina tawan.